A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ada Bunda Zuraida juga. Langsung saja hari ini kita akan latihan mengidentifikasi fi'il madhi. Teman-teman, karena ini sedikit berbeda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, sekali lagi Hana ingatkan, fi'il madhi adalah fi'il yang digunakan untuk menceritakan kejadian pada masa lampau. Itu sudah terjadi di masa lampau semuanya. Yang jelasnya sudah terjadi ya, karena masa lalu, masa lampau. Cuman pada masa itu kita kadang ceritakan, waktu itu kita lagi makan nih waktu kamu datang. Nah, jadi kegiatan makan itu di masa itu yang terjadi. Jadi belum selesai. Nah, makanya Hana kurang pas kalau diterjemahkan fi'il madhi ini kayak nasoro, dia telah menolong. Kayaknya bagi Hana apa ya, kurang, jadi akan sulit membayangkannya seperti itu. Jadi makanya Hana minta teman-teman biasakan ketika menghafal tabel nasoro, apa yang disebutkan di mulut dan apa yang harus diingat di kepala. Nah, itu benar-benar harus kita biasakan diri kita. Karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia agak sedikit berbeda. Seperti itu. Karena nanti kita setelah belajar madhi, kita akan belajar mudhari, fi'il untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, kita harus membiasakan diri. Seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi di sini ada fi'il madhi di sini. Nah, Hana minta caranya, ini domirnya apa? Misalnya, Hana contohin. Kultum. Ini, tunggu dulu, Hana dengar suara Hana sendiri ya? Iya, kayaknya. Gimana? Oke, halo? Masih. Coba minta tolong teman-teman diperiksa audionya. Harus dimatiin ya? Enggak sih, Mbak? Coba di iya mute. Suaranya. Nah, boleh unmute. Kalau enggak di mute aja, kalau misalnya mau jawab baru unmute. Kita coba ya. Nah, ini kultum. Ini domirnya antum karena seirama dengan antum nasortum. Seperti itu. Nomor 2. Amma ardo'at. Ini yang fi'il madhi yang dikasih tanda abu-abu ini. Ardo'at karena ujungnya sama dengan ardo'at, ini domirnya hiya karena dia yang terakhirnya sama dengan hiya nasorot, sama ada tanya. Jadi kembali ke nasorot terus. Harus dijelaskan seperti itu. Ya, Ana coba dari Bunda Eca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaku. Dia domirnya hum karena sama dengan nasoru. Hum nasoru. Nasoru. Ya, domirnya untuk sekarang harus disebut terus biar lengket betul. Oke. Betul. Nah, hum. Kemudian yang ini nomor 4 Kak Nurca. Ja'alna ini
ja'alna ini nahnu nasorna. Jadi dhamirnya nahnu karena di belakangnya ini sama dengan nahnu nasorna. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Bunda Zuraida. Di unmute, Bunda. Ya, iya Kak. Nomor Aduh, 5 ya. mana nih? Iya Kak. Nomor 5, tawalaitum. Ya, tawalaitum. Domirnya nahnu. Salah. Domirnya tadi kok jadi antum. Antum. Jadi asalnya dari nasortum. Nasortum. Oke. Terima kasih. Ke Bunda Eca lagi. Kholakna. Kak. Kholakna itu dhamirnya nahnu karena sama dengan tabel nasorna dari nahnu nasorna. Bagus. Oke, alhamdulillah. Kak Nurca. Usyribu ini domirnya hum karena sama dengan nasoru. Ini jadi usyribu. Oke. Hum nasoru gitu ya. Hum nasoru ya. Alhamdulillah. Bunda Zuraida. Iya. Ihtazat. Itu domirnya hia. Dari bener nggak sih? Nasorot. Hia Iya. nasorot. Keren. Yang ini, yang selanjutnya. Warobat juga hia. Benar ya Kak? Betul. Dari nasorot. Hia nasorot. Kemudian satu lagi. Waan batat. Dari hia juga. Domirnya hia waan batat dari nasorot, dari hia nasorot. Iya, oke. Jadi ini untuk fiilnya sudah kita tandain warna abu-abu. Nah, wa bukan bagian dari fiil. Sorry, fiil ditandai dengan abu-abu. Jadi wa ini bukan bagian fiil, adalah kata yang berbeda. Oh iya, ambatat. Ambatat, kemudian robat, gitu ya. Kalau wa tuh kebanyakan kayak harf gitu ya. Artinya harf, kan dan. Dan. Iya Kak, harf, dari harf. Kemudian Bunda Eca nomor 10. Nomor 10 khosiro. Itu dari huwa, domirnya huwa. Huwa nasoro. Iya, nasoro. Biarpun di sininya nasiro tetap ujungnya kan sama fathah. Iya. Oke, Kak Eca. Aku kholat nomor 11. Ini domirnya hia karena sama dengan hia nasorot. Oke, satu lagi Kak, nomor 9. Nomor 9, ikrortum. Ini akrortum, domirnya antum karena sama dengan nasortum. Antum nasortum. Oke, ini ada berapa banyak? Oke. Kemudian Bunda Zuraida. Hakko. Nomor 12, domirnya huwa.
dari huwa nasoro. Jadi kalau ini jadi huwa hakko. Benar nggak Iya, ya, Kak? karena yang terakhirnya fathah ya, sama kayak huwa Iya. nasoro. Iya, Kak. Meskipun agak aneh ya, cuma 2 hurufnya. Iya. Nah, ini banyak latihan di rumah, nanti latihan sendiri-sendiri atau dengan temannya. Aduh, Hana belum ketemu ya untuk Bunda Zuraida. Tunggu sebentar Nggak ya, apa-apa, Bunda. Kak. Nggak apa-apa. Santai aja, Kak. Oke, terima kasih. Nah, ini latihan. Begini caranya seperti yang kita lakukan ini tadi ya. Silakan nanti dilanjutkan sendiri latihannya. Untuk sekarang, kita lanjutkan ke sini. Kemarin kita cerita Kak, saya tentang... boleh nanya, Kak? Boleh. Kak Hana, Ya. kalau lahu mulkun, lahu itu saya kebayangnya gitu, saya agak kesulitan untuk menerapkan ini masuk, kalau udah ngaji ini masuk apa, masuk sifat atau apa. Nah, kalau lahu itu kan seperti jar, lanya jar. Bunyinya apa? Bisa Bunyinya diulangi apa? lagi. Lahu. Iya, kita ya, di sini. Lahu mulkus samawati kayak gitu-gitu. Lahu itu apa? Huruf apa? Nah, kalau Ya, Bunda ini. gimana? Kalau Saya menurut Bunda? pikiran saya gini, kenapa nggak lahi? Kan lahu lam itu kan huruf jar. Oke. Jadi dua kata ya, huruf la yaitu huruf jar, Iya. dan hu apa? Hu ini apa? Dari huhi. Huhi. Ya, Dia. jenis isim apa? Domir. Domir ya kan? Iya. Sepupu siapa ini? Sepupunya huwa. Iya, domir. Domir itu isim yang terkenal kan? Kenapa dia terkenal kemarin? Karena bandel. Nggak bisa. Dia nggak mau ikutin aturan. Pokoknya nggak mau. Saya yang huwa huma, saya anak kandung, maunya rofa terus. Terserah mau ujungnya sukun, mau ujungnya fathah, bunyi a kan huwa gitu. Nggak ada huwa. Pokoknya saya mau rofa gitu. Bandel tuh nggak mau dikasih tahu. Kemudian yang sepupunya statusnya apa? Statusnya bisa nasab sama jar. Nasab sama jar. Nah, jadi dia tidak tergantung dengan bunyi. Mau hu, mau hi, itu yang menentukan nanti apa gitu. Di belakangnya ini karena ada huruf jar, oh ini jar. Meskipun bunyinya hu seperti ini. Terus dia hu, bukannya hi. Kan ada pilihan hu, hi. Kok bukan hi, gitu kan? Nah, sekarang coba kita tes. Mana yang enak? Oh, gitu ya. Lahu atau karena lahi? hu-nya itu bisa jar. Iya. Iya. Karena lebih enak disebutnya lahu daripada lahi. Iya. Karena domir yang bandel itu ya, Kak ya? Iya. Ini tetap jar ini. Hanya domir, coba dong jangan bandel. Nah, jadi pusing kan? Iya. Kalau pas ngaji ini kok kenapa jadi kenapa? Iya. Terima kasih ya, Kak. Diingetin. Sama-sama. Alhamdulillah. Kita juga ada Bunda Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi anu lagi berkiri unian teman-teman, jadi kita maaf terlambat. Oh iya, nggak apa-apa Bunda. Alhamdulillah bisa gabung juga ya. Nah, kita tadi negeri banyak nih muridnya. Oh. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi tadi kita barusan latihan di buku tugas halaman 34. Nanti silakan dilanjutkan latihannya. Dan kita ke sini cerita Ustadz. Kemarin kita cerita tentang orang yang ragu akan kebangkitan setelah mati. Yeah. Nah, orang yang seperti itu disuruh sama Allah, no, lihat bumi, lihat tanah, bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh. Seperti itu. Nah,
Kemudian dilanjutkan dengan Ustadz. Ini ceritanya Ustadz ini ya. Ustadz tuh udah mempelajari Al-Quran kayak 20 tahun gitu. Dan satu hal yang paling menakjubkan tentang Al-Quran adalah apa yang Al-Quran itu lakukan. Kok bisa sih Al-Quran melakukan sesuatu? Apa yang Al-Quran berikan seperti itu. Jadi Al-Quran membuat kita melihat sesuatu yang juga dilihat orang lain. Jadi kita sama-sama nih, semua orang bisa melihat hal ini. Tapi kita dijadikan sama Al-Quran ini melihat sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Contohnya kalau kita semua bisa nih lihat pohon. Ya kalau orang cuma lihat pohon, ya udah, oh lihat pohon, oh itu pohon. Tapi kalau kita lihat pohon, yang kita lihat itu hari kiamat. Hari dibangkitkan dari kematian seperti yang dijelaskan kemarin. Jadi kita melihat benda yang sama, tapi cara kita melihat berbeda. Itu yang dilakukan Al-Quran kepada kita. Itu dia membuat kita melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Contohnya lagi kayak sapi. Oh ya udah sapi, hewan ternak seperti itu. Tapi kalau kita melihat sapi, kita juga melihat, ingat gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan orang-orang yang tidak mau memperhatikan kata-kata Allah, kalimat Allah. Maksudnya orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, perkataan Allah di situ. Karena kita tahu sapi itu emang cuek gitu hewannya, beda dengan yang lain. Coba kita kalau disuruh kejar ayam, bisa nggak? Disuruh bukan kejar, disuruh tangkap ayam. Susah. Mungkin kalau di sini Hana mudah membayangkannya karena ya dikelilingi hewan-hewan yang seperti itu. Nggak tahu ya kalau di Jakarta gitu ada ayam, ada sapi di sekitar rumahnya atau enggak. Nah, tapi itu kalau ayam susah, Bunda. Dia nggak lihat aja, dia bisa merasakan kita tuh ada di dekat dia. Nah, dia juga tanpa melihat tuh bisa merasakan apakah ini gangguan, orang ini mengganggu atau enggak. Nah, kalau dia merasa terancam, tanpa melihat pun, kalau dia udah perasaan dia, ini bakalan bahaya, udah kabur dia lari ngibrit gitu. Nah, tapi kalau sapi, aduh, memang cuek bener dah. Kalau di sini sapi bebas. Nyebrang jalan, nggak peduli motor itu mau 100 km per jam, kayak mobil itu mau apa. Nah, kalau dia mau nyebrang, ya nyebrang aja. Nggak peduli. Gitu. Meskipun Hana sendiri takut kalau lewat sapi, soalnya gede banget. Dan makanya sapi di sini jadi hewan yang kayak mana ya, berbahaya juga. Bukan berbahaya karena menyerang, ya karena dia tidak memperhatikan sekitar itu. Kadang kita ngebut, naik motor, tiba-tiba sapi lewat, nyebrang. Dia nggak mau berhenti, dia urusan dia aja. Terserah kamu. Jadi sering dia kecelakaan itu di sini nabrak sapi. Sapi itu kuat. Jadi kalau kita nabrak sapi, apalagi motor, yang luka-luka parah pasti motor. Pemilik motor sama motornya. Sapinya aman-aman aja. Nah, itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan. Kan ada cerita sapi di surat Al-Baqarah itu. Bahkan judulnya juga sapi betina kan Al-Baqarah. Nah, itu menceritakan orang yang tidak mau memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita orang yang membaca Quran, mempelajari Quran, melihat sesuatu dengan berbeda. Lihat sapi, oh ingat orang yang tidak memperhatikan kata-kata Allah. Untung aja, makanya Allah nggak bikin perumpamaan ayam di dalam Quran. Kenapa? Ya karena ayam memang sensitif radarnya gitu, selalu memperhatikan situasi sekitarnya. Dia nggak lengah. Ayam, burung, yang hewan-hewan lain, kancil, dia selalu memperhatikan sekitar. Kalau ada bahaya dia gitu. Kayak kancil, rusa. Kalau kita nonton film dokumenter, nah mereka lagi makan rumput nih enak-enak, ngunyah. Tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak gitu di belakangnya. Dia langsung berhenti makan, lihat kiri kanan depan belakang. Kadang gitu kan.
Kalau sapi mah enggak. Nah, terserah dia lagi makan aja gitu. Nah, nih katanya kalau di sana kata Ustadz, sapi kadang-kadang mereka berjalan di tepi jalan dan mobil-mobil kan lewat. Ya memang sih agak bergidik gitu ya. Kadang sapi itu kulitnya kerut-kerut sedikit, tapi dia nggak melakukan pergerakan yang besar gitu. Jadi ketika seorang mukmin, orang yang percaya ya, mukmin itu orang yang percaya. Ketika seorang mukmin melihat hewan ternak seperti sapi, kerbau dan sebagainya, mereka mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kamu itu benar-benar oblivious, itu benar-benar acuh akan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kamu. Benar-benar nggak peduli, nggak memberikan perhatian. Kamu cuma maunya makan, diem, gitu aja, tidak mau melakukan perubahan atau kemajuan. Makan, diem, dah, nggak maju-maju. Mereka bahkan tidak tahu apakah ada sesuatu yang bagus, yang baik di depannya, ataukah ada tempat penjagalan hewan di sampingnya, nggak peduli. Mereka asik aja duduk di situ ngunyah makanannya. Apa itu namanya kalau hewan itu mengunyah? Nggak peduli dia, nggak tahu dia, oh lagi diintai sama mamang yang mau potong dia. Ya, padahal dia duduk nyantai itu di depannya tempat penjagalan dia. Ya terserah, yang saya pedulikan saya cuman rumputnya di sini enak gitu. Nah ini Ustadz ngelawak lagi nih. Sekarang ketika saya lihat sapi, saya lihatnya burger. Karena di dalam burger ada sapi, ada daging sapi. Tapi juga saya melihat pengingat tentang seseorang yang tidak memperhatikan kehidupan. Tidak memperhatikan apa yang Allah benar-benar katakan. Nah itulah sesuatu yang paling menakjubkan dari Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya membuat kita mempelajari sebuah buku, kayak kita di sekolah atau apa. Nah itu Al-Quran juga merubah cara pandang kita terhadap sesuatu yang kita lihat. Segala sesuatu yang kita lihat akan menjadi pengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pohon, kita ingat Allah kan hari kiamat. Gitu. Nah, panjang atau pendek kah ini? Oke. Di sini lagi azan. Nah, harus mute dulu.
Oke, anak kembali lagi. Kita lanjutkan. Jadi salah satu favoritnya Ustadz adalah ketika Allah membicarakan langit di dalam Al-Quran. Nah, salah satu hal yang paling epic itu apa sih tentang langit yang akan menjadi pengingat buat kita supaya kita jangan suka menipu atau mengecoh orang lain. Allah berkata, ini kayaknya dari surat Ar-Rahman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dia meninggikan langit dan meletakkan neraca di sana. Matahari ada di tempatnya, bulan ada di tempatnya. Gimana ini menerjemahkannya? Bulan, tunggu dulu, Ana harus buka Al-Quran. Maaf ya, takut salah menerjemahkan. Surat 33. 55. Ini ayat 9. Oh, ini tidak ada di dalam surat ayat ini ya. Oke. Nah, bulan ada di tempatnya, matahari ada di tempatnya, bulan itu berputar itu ada, berevolusi itu ada waktu tertentu gitu loh. Dalam sekian hari, berotasi juga dalam sekian hari dia berotasi gitu kan. Makanya ada 28 hari, 1 bulan, 2 bulan, nah seperti itu. Matahari juga waktu revolusinya juga ada berputarnya. Jadi ada waktunya masing-masing, ada tempatnya masing-masing. Kemudian bintang-bintang dia ada galaksi masing-masing di mana mereka ditempatkan. Ya kan kita punya banyak galaksi, di situ ada bintang-bintang. Pokoknya semuanya ada punya waktu tertentu gitu dan tempat-tempat yang tertentu dan semuanya itu ada dalam satu harmoni. Semuanya itu pas beriringan gitu ya, nggak ada yang nabrak, nggak ada yang apa, pokoknya seimbang semua. Dan Allah mengatakan, makanya itu kita tidak boleh mengecoh atau menipu orang lain di dalam menimbang dalam ya menimbang scale timbangan. Kenapa? Karena Allah menciptakan sesuatu dengan seimbang. Makanya kita harus memperlakukan manusia dengan setara juga, seimbang juga. Nah, kalau kita menipu, mengecoh, ya tidak merusak keseimbangan itu, coba lihat di langit. Coba lihat ke langit. Oh ya, harusnya saya nggak gitu ya. Seperti itu, harus adil. Itu, seimbang, adil ya. Nah, itu katanya tadi. Seimbang itu kan artinya adil, sama. Sama banyak, sama besar, sama apa, semuanya sama. Seimbang, adil. Makanya semua yang di langit itu cocok semua. Kenapa? Karena mereka tidak ada yang mengecoh, menipu. Coba kalau matahari korupsi waktu, gimana? Bisa nggak pas itu putarannya, bisa-bisa nabrak. Ya kan? Atau dia rakus tuh, mau ngambil tempatnya. Udahlah, berevolusinya harus dilebarin lagi nih jaraknya. Apa yang terjadi kalau mereka mengecoh, menipu, korupsi, apa segala macam? Merusak keseimbangan. Nah, seperti itulah kita. Jangan kita merusak keseimbangan. Jangan kita perlakukan orang tidak adil. Karena akan yang terjadi kekacauan. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita ini, karena di dunia ini apalagi ya, semuanya kita bisa lihat sekarang kejadian-kejadian. Nah, kita tinggal lihat aja ke atas langit itu. Jadikan
pengingat bagi kita supaya kita jadi orang yang memperlakukan orang lain dan berbuat adil terus. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai dan berbuat keadilan. Amin ya rabbal alamin. Adil itu susah loh. Nah itu salah satu dari Betul. iya susah banget itu. Nah itu salah satu dari banyak pelajaran dari langit. Maksudnya bukan pelajaran, maksudnya dari melihat langit dan juga keindahan di langit yang Allah bicarakan dalam Al-Quran. Ya, Allah membicarakan keseimbangan di langit, tentang rezeki dari langit, gitu. Banyak cerita, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari memperhatikan langit. Jadi Ustadz bilang, ini saya quote ya, saya bisa mempelajari satu surat selama 1 tahun penuh dan belajar sebanyak yang saya bisa. Dan nanti ada teman saya yang bilang, kamu pernah nggak sih berpikir tentang ayat ini? Saya pikir seperti ini loh tentang ayat ini. Dan Ustadz bilang, aduh, kok saya nggak tahu ya ini ada pelajaran yang ini di sini, gitu. Jadi setiap saat kita kembali ke ayat itu, maksudnya ke ayat-ayat dalam Al-Quran, ada aja sesuatu yang baru yang kita temukan. Terus aja kita kembali lagi. Kayak misalnya kita udah selesai nih mempelajari surat Al-Munafiqun, dah move on ke surat lain. Nah, ketika kita kembali mempelajari lagi surat Munafiqun, ketemu yang baru. Ada aja, selalu Al-Quran itu memberikan sesuatu yang baru. Jadi ini kayak harta karun yang tidak terhingga. Dan kalau kita mau melupakan sesuatu, Allah akan mengingatkan kita dengan cara yang berbeda. Maksudnya ada banyak hal yang sama yang dibicarakan dalam Al-Quran, tapi cara penyampaiannya, versinya berbeda. Sebenarnya kalau di list itu apa aja sih yang dibicarakan dalam Al-Quran itu masih bisa. Cuman cara penyampaiannya dan pokoknya berbeda gitu. Nah, jadi sangat indah sekali bahwa Al-Quran bisa terus memberikan pelajaran bagi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melakukan itu melalui Al-Quran. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan bisa bersikap, berbuat sebagaimana yang diajarkan di dalamnya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah satu udah selesai. Teman-teman ini minta tolong ya, nanti diselesaikan. Dan tabel nasoronya dimantapkan. Diingat apa yang harus ada di kepalanya dan apa yang harus disebutkan di mulutnya. Karena di dalam terjemahan, teman-teman nggak akan temukan dia laki-laki pada saat itu makan. No. Cuman di dalam translasi itu akan dia makan. Cuman begitu aja. Tapi karena kita belajar Arabik, bahasa Arab, kita udah tahu, oh ini terjadi di masa lampau. Nah itu yang poin penting sekali ya. Ini selanjutnya, ini bagus juga nih. Bagus semua sih. Gubuk dan langit. Oke, ini keren. Tapi kita waktunya cuma 2 menit. Apa yang harus kita lakukan? Itu melampirkan dhamir kepada fiil. Masa iya sih? Oh. Belum. Ustadz kayaknya tidak kasih ini. Belum ya? Oke. Besok kita insya Allah ke fiil mudhari. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan, teman-teman?
Alhamdulillah Kak, belum. Oke, alhamdulillah. Nah, sejauh ini gimana? Pelajarannya mudah dimengerti atau sulit banget atau gimana? Kalau dibalikin ke ini aja Kak, dimasukin ke pas kita yang tadi saya bilang ini apa ya, dikembalikan ke apa sih namanya, prinsip-prinsip ini yang mana gitu, masih belum langsung ngerti, Iya, belum dapat ketemu gitu. nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Kita kan makanya seperti Hana sampaikan kemarin, ini masih tahap pembiasaan diri. Kita ini kan hal-hal yang baru ini kita dengar nih, Jarwa Majrur kita Iya. dulunya belum pernah dengar. Nah, kita Iya. merasa terbiasa dulu. Nanti di intensif kedua kita ulangi lagi ini yang kita pelajari. Nah, begitu Ustadz mengajarnya. Oke. Sampai kayak udah Ustadz, udah tahu gitu murid-muridnya. Pindah Ustadz. Ya, tapi Ustadz memang memastikan kita semua bukan hanya mengerti tapi menguasai. Nah, dipastikan Ustaz. Jadi insya Allah kita terus ikuti kurikulum beliau. Mudah-mudahan kita bisa sukses juga belajar ini. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ini kalau tidak ada pertanyaan, kita udah kurang dari 1 menit. Kita akhiri aja dulu di sini. Terima kasih semua. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.